Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi dan Aplikasi Manajemen Konservasi dan Metode Teknik Konservasi Tanah dan Air. Sebelum saya melanjutkan materinya, izinkan saya perkenalkan nama saya Maria Konisasa, NPM 112200054. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, strategi dan aplikasi manajemen konservasi. Perlu kita ketahui bahwa strategi manajemen konservasi adalah suatu pendekatan sistematis dan terencana untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini mencakup serangkaian rencana, metode, dan tindakan yang dirancang untuk yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem ini terdiri dari 3 fungsi, yaitu melindungi keanekaragaman hayati, menjaga fungsi ekologis, dan yang ketiga mempertahankan stabilitas lingkungan. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya juga memiliki 3 fungsi, yaitu penggunaan sumber daya secara bijak, meminimalkan kerusakan lingkungan, dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari strategi manajemen konservasi, yang pertama, pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam ini dibagi menjadi 2 fungsi. Yang pertama, perlindungan ekosistem, yaitu menjaga keseimbangan sistem alam, melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan fungsi ekologis. Yang kedua, konservasi biodiversitas. Konservasi biodiversitas mencakup yang pertama, mencegah kepunahan spesies, melindungi habitat alami, melestarikan gen plasma nutfah. Tujuan yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan ini dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim. Yang pertama, pengolahan berkelanjutan, yaitu yang pertama, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, meminimalkan kerusakan lingkungan, menjamin ketersediaan sumber daya untuk generasi mendatang. Yang kedua, mitigasi perubahan iklim terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengurangi dampak pemanasan global, meningkatkan daya adaptasi ekosistem, menurunkan emisi gas rumah kaca. Tujuan yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari 2, yaitu pengembangan ekonomi hijau dan peningkatan kesejahteraan. Dari kedua manfaat ini terdiri dari 3 fungsi lagi, yaitu pengembangan ekonomi hijau. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, mendukung mata pencarian ramah lingkungan, mengembangkan ekonomi berbasis konservasi. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan, menjamin ketahanan pangan, melindungi sumber penghasilan tradisional, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal. Yang keempat, perlindungan wilayah. Yang pertama, pengolahan kawasan, yaitu menetapkan area konservasi, rehabilitas lahan kritis, pemulihan ekosistem terdegradasi. Yang kedua, pengawasan wilayah, monitoring perubahan lingkungan, pencegahan kerusakan kawasan, penegakan hukum lingkungan. Yang berikut yaitu aplikasi manajemen konservasi. Yang pertama, pengertiannya yaitu aplikasi manajemen konservasi merujuk pada implementasi praktis dari strategi konservasi melalui berbagai metode dan teknologi untuk yang pertama, implementasi langsung, yaitu penerapan teknik konservasi di lapangan, intervensi langsung pada ekosistem, dan rehabilitas area yang rusak.
Yang kedua, pendekatan multidisipliner, yaitu melibatkan berbagai bidang ilmu, kombinasi pendekatan ekologi, sosial, dan ekonomi, kolaborasi lintas sektor. Masuk ke pengertian konservasi tanah dan air. Pengertian konservasi tanah dan air merupakan upaya sistematis untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem dan kehidupan manusia. Konservasi tanah dan air adalah upaya sistematis untuk yang pertama, melindungi sumber daya alam, mencegah kerusakan lingkungan, menjaga keberlangsungan ekosistem, dan mempertahankan fungsi lahan secara berkelanjutan. Tujuan utama konservasi tanah yaitu pencegahan erosi, peningkatan kualitas tanah, optimalisasi produktivitas lahan. Yang pertama, pencegahan erosi. Pencegahan erosi dibagi menjadi tiga, yaitu mengurangi pengikisan lapisan tanah, mempertahankan kesuburan tanah, dan mencegah kerusakan lahan pertanian. Seperti pada gambar yang sudah diberi tanda panah. Kemudian yang berikut, peningkatan kualitas tanah, yaitu menjaga struktur dan komposisi tanah, memelihara kandungan bahan organik, mempertahankan keseimbangan ekosistem tanah. Yang berikut, yang ketiga, optimalisasi produktivitas lahan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan produksi pertanian, mendukung ketahanan pangan, memperluas area budidaya produktif. Untuk penjelasan lanjutannya bisa kita lihat pada gambar. Yang kedua, tujuan konservasi air. Yang pertama, pengelolaan sumber daya air, yaitu menjaga ketersediaan air, melindungi kualitas air, dan mencegah pencemaran sumber air. Yang kedua, pengendalian aliran air, yaitu mengurangi risiko banjir, mencegah kekeringan, mengelola aliran air secara berkelanjutan. Yang ketiga, perlindungan daerah aliran sungai atau DAS, yaitu menjaga fungsi ekosistem sungai, melindungi mata air, mempertahankan keseimbangan hidrologi. Seperti pada gambar tersebut. Yang ketiga, manfaat konservasi tanah dan air. Yang pertama, manfaat ekologis. Manfaat ekologis dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan ekosistem dan pencegahan degradasi lahan. Perlindungan ekosistem yaitu menjaga keseimbangan sistem alam, melindungi keanekaragaman hayati, mempertahankan fungsi ekologis lingkungan. Pencegahan degradasi lahan, mengurangi erosi tanah, mempertahankan kesuburan lahan, dan mencegah kerusakan struktur tanah. Yang ketiga, pelestarian sumber daya air, yaitu menjaga kualitas air, melindungi sumber mata air, memelihara sistem hidrologi alami. Yang kedua, manfaat pertanian. Yang pertama, peningkatan produktivitas lahan, yaitu meningkatkan hasil pertanian, memperbaiki kualitas tanah, dan optimalisasi penggunaan lahan. Yang kedua, ketahanan pangan. Ketahanan pangan sebagai berikut. Yang pertama, menjamin ketersediaan pangan, mendukung produksi pertanian berkelanjutan, meningkatkan kualitas hasil pertanian. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Yang pertama, mengurangi kebutuhan pupuk kimia, meningkatkan retensi air tanah, menurunkan biaya produksi pertanian. Lanjut, saya ulang. Yang terakhir yaitu metode teknik konservasi tanah dan air. Metode teknik konservasi tanah dan air ini dibagi menjadi tiga metode, yaitu metode mekanik, metode vegetatif, dan metode kimia. Perlu kita pelajari satu-satu. Yang pertama, metode mekanik. Metode mekanik ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya aliran air permukaan dan menyalurkan aliran air ke dalam tempat atau saluran yang tersedia. Metode-metode yang bisa kita lakukan antara lain dengan membuat terasering,
Membangun saluran air dan rorak. Terasering merupakan bagian tanah yang dibuat agak tinggi dengan memotong lereng sehingga bisa menghadang aliran permukaan. Sementara itu, saluran air merupakan saluran yang dibuat menampung air yang mengalir di permukaan tanah. Dan rorak merupakan saluran buntu berupa got yang dibuat pada bidang olah teras dan sejajar garis kontur yang berfungsi untuk menjebak aliran permukaan. Contoh dari metode mekanik dari ketiga pembuatan metode yaitu terasering, saluran air, dan rorak bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Perlu kita ketahui bahwa terasering adalah teknik pengolahan lahan pada area berlereng dengan membuat undakan-undakan atau teras bertingkat yang disesuaikan dengan kontur tanah bertujuan untuk mengendalikan erosi, meningkatkan kemampuan lahan pertanian, mengoptimalkan penggunaan lahan miring seperti pada gambar di sebelah ya. Yang kedua, saluran air. Saluran air adalah infrastruktur atau sistem buatan yang dirancang untuk mengalirkan, mengendalikan, dan mengarahkan aliran air dari satu tempat ke tempat lain secara terencana dan sistematis. Perlu kita ketahui tujuan saluran air, yaitu yang pertama tujuan hidrologis, yaitu mengatur aliran air, mencegah banjir, mengendalikan debit air, mendistribusikan air secara merata. Yang kedua, tujuan pertanian. Yang pertama, mendukung sistem irigasi, mengairi lahan pertanian, menjaga ketersediaan air tanaman, dan mencegah kekeringan. Tujuan yang terakhir, yaitu tujuan konservasi. Yang pertama, mengurangi erosi tanah, melindungi lahan dari kerusakan air, menjaga kestabilan lahan, mendukung konservasi tanah dan air. Yang berikut, rorak. Rorak adalah lubang buntu atau parit yang dibuat di lahan untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Rorak merupakan salah satu teknik konservasi tanah dan air yang sederhana dan berbiaya rendah. Tujuan rorak adalah untuk mengelola lahan, bahan organik, dan melakukan konservasi tanah dan air di perkebunan. Rorak adalah lubang parit buntu yang dibuat di sekitar kebun untuk menjebak dan meresapkan air hujan ke dalam tanah. Rorak juga dapat berfungsi sebagai lubang drainase dan tempat menampung pupuk organik. Yang berikut, metode vegetatif. Konservasi tanah vegetatif merupakan cara konservasi dengan memanfaatkan tanaman sehingga tanah bisa terhindar dari air hujan dan aliran permukaan. Biasanya, kalau sudah banyak aliran permukaan, tanah bisa jadi rawan erosi, jadi perlu yang namanya pemanfaatan tanaman. Berikut ini merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tanaman penutup lahan. Tanaman penutup lahan merupakan tumbuhan yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari ancaman kerusakan oleh erosi. Contoh konservasi tanah dengan metode tanaman penutup lahan antara lain pohon rendah, pohon sedang, tanaman pelindung, dan tanaman yang tidak disukai. Yang berikut, kedua, strip cropping. Strip cropping merupakan salah satu metode konservasi tanah secara vegetatif. Strip cropping merupakan metode penanaman dengan mengelilingi lereng yang bertujuan untuk menahan tingkat erosi tanah. Metode ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti garis kontur strip lapangan atau strip berpenyangga. Yang ketiga, penanaman berganda. Penanaman berganda merupakan sistem bercocok tanam dengan menanam lebih dari satu jenis tanaman dalam sebidang tanah secara bersamaan atau digilir. Yang berikut, penanaman tanaman pangan dan non-pangan. Tanaman pangan dan non-pangan dapat dilakukan dengan cara mencampur tanaman pokok dengan tanaman lainnya yang bukan pangan. Contoh konservasi tanah dengan metode ini yakni menanam cabai dan padi sekaligus, seperti pada gambar di sebelah samping. Yang berikut, mulsa. Metode konservasi tanah dengan cara vegetatif berikutnya yakni mulsa. Jadi, mulsa ini merupakan bahan organik dari sisa tanaman yang diletakkan di atas permukaan tanah sebagai penutup. Fungsi mulsa adalah banyak. Fungsi mulsa yang pertama, untuk mengurangi erosi, menghambat aliran permukaan tanah, mengatur suhu dan kelembapan tanah,
mematikan tanaman pengganggu. Yang terakhir, reboisasi. Metode vegetatif yang terakhir adalah reboisasi. Reboisasi merupakan metode penghutanan kembali lahan yang sudah gundul akibat penebangan pohon secara tidak terkendali. Metode yang terakhir yaitu metode kimia. Metode konservasi tanah satu ini bertujuan untuk memantapkan struktur tanah dengan penambahan bahan kimia. Seperti pada gambar berikut, selain metode kimia yang berasal dari bahan kimia, perlu ada juga bahan kimia yang berasal dari kompos, yaitu kompos merupakan salah satu jenis pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Konten kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadinya interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja di dalam bahan organik tersebut. Kompos umumnya mengandung sekitar 2% nitrogen, 0,5 sampai 1% fosfor, dan sekitar 2% kalium. Pupuk nitrogen dan pupuk kandang dapat ditambahkan untuk mempercepat dekomposisi. Sekian dan terima kasih. Inilah hasil presentasi materi saya tentang strategi dan aplikasi manajemen konservasi dan metode konservasi tanah dan air. Sekian dan terima kasih.